Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 9 yang panas banggakan, khususnya kelas 9A, 9B, dan 9C. Untuk pertemuan kali ini, pada pembahasan di materi mengidentifikasi struktur teks laporan hasil percobaan, meskipun pada media e-learning Pak Anas sudah berikan bahan ajarnya di sana, tapi alangkah lebih baiknya Pak Anas menguatkan juga materi tentang struktur ini pada video pembelajaran kali ini. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya kalian sudah mengidentifikasi informasi, kemudian juga bisa menyimpulkan dari isi teks laporan hasil percobaan. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan Pak Anas akan sedikit menguatkan materi tentang struktur teks saat teks laporan hasil percobaan. Baik, pada dasarnya struktur teks laporan itu ada dua yang utama, yaitu pernyataan umum, kemudian uraian. Nah, isinya apa? Pernyataan umum ini adalah klasifikasi tentang apa yang dilaporkan atau apa yang ingin disampaikan, diidentifikasi. Misalkan tentang hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain. Tergantung objek yang akan dibahas, objek yang akan diamati, objek yang akan dilaporkan. Kemudian uraian ini adalah bagian yang lebih rinci dari objek yang dibahas. Per bagian, misalnya di makhluk hidup ya kebiasaannya, kebutuhan hidup makhluk hidup itu seperti apa. Kemudian kalau sebuah percobaan, berarti isinya adalah penggunaan bahan, alat, perilaku alamiah, dan hal-hal khusus lainnya. Nah, ini teks laporan secara umum strukturnya. Seperti ada di buku paket kalian, barangkali kalian juga sudah sempat menyimak. Maka ketika ada teks laporan tentang Venus, ini ada bagiannya seperti ini, pernyataan umum. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Kemudian uraiannya, ya, bagian yang rincinya adalah Venus sama besarnya dengan bumi, berarti ukurannya, kemudian warnanya bagaimana, kemudian ukuran mengedari matahari ini selama berapa hari, rotasinya setiap berapa ada di bumi, dan seterusnya. Ini bagian yang lebih rinci. Ini teks laporan. Nah, sedangkan yang akan kita bahas adalah struktur teks laporan percobaan. Sesuatu yang berbeda. Ketika kita sudah membahas struktur teks laporan hasil percobaan, maka teks yang akan dimaksud adalah sebuah teks percobaan, eksperimen. Kalian melakukan tindakan. Maka dua bagian utama yang menjadi struktur inti, yaitu pernyataan umum dan uraian, ini dibagi kembali menjadi bagian-bagian yang lebih rinci. Misalkan di pernyataan umum nanti ada tujuan, bisa jadi ada pengertian dari objek yang dibahas, landasan teorinya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Struktur ini nanti bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan, tapi memang ketika teks laporan percobaan, ada eksperimennya, ada tindakannya, maka strukturnya lebih rinci. Misalkan di uraian ada alat dan bahannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, prosedur kerjanya bagaimana, dan yang penting juga adalah hasil percobaan. Termasuk nanti simpulan, pembahasan dari hasil dari percobaan bagaimana, pembahasannya bagaimana, dan simpulannya seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini. Ketika kalian menyusun laporan percobaan, diantaranya ada judul, tujuan, landasan teori, alat dan bahan, langkah-langkah hasil, dan simpulan. Nah, ini contohnya. Ada sebuah eksperimen atau percobaan bagaimana mengetahui kadar vitamin C pada makanan atau minuman. Contohnya ada ini makanan yang sudah ada gambarnya di sini. Tujuannya apa? Nanti bukan lagi pernyataan umum, berarti pernyataan umum dibagi menjadi tujuan. Tujuannya dilakukan percobaan adalah untuk mengetahui kadar kandungan vitamin C. Landasan teorinya seperti apa? Teori-teori yang sudah ada. Kemudian ada juga alat dan bahan di bagian pernyataan umum ini. Sedangkan di bagian uraian nanti ada bagian-bagian yang lebih khusus, diantaranya ada langkah-langkahnya nanti. Kemudian ada hasil, pembahasannya seperti ini, hasilnya, pengamatannya, dan ada kesimpulannya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi bedakan antara struktur laporan secara umum dan struktur laporan percobaan atau sebuah eksperimen.